6 step progres Canamaru agar bunga berontok dan warna merona, mulai dari kolam hingga masuk akuarium. Seperti halnya makhluk hidup lainnya, ikan memiliki faktor genetik yang berperan dalam menentukan kualitasnya. Faktor genetik ini diturunkan dari induknya kepada keturunannya. Ikan yang memiliki faktor genetik yang baik akan memiliki kualitas yang baik pula, seperti pertumbuhan yang cepat, warna yang cerah, dan bentuk tubuh yang sempurna. Faktor genetik ini tidak dapat diubah oleh manusia. Dan karena Canamaru yang kita miliki bukan hasil breedingan yang diketahui sosok indukannya, oleh karena itu, salah satu cara untuk mendapatkan ikan yang berkualitas adalah dengan memelihara dalam jumlah yang banyak. Dengan memelihara dalam jumlah yang banyak, maka akan ada lebih banyak peluang kita mendapatkan ikan yang memiliki faktor genetik yang baik. Pada dasarnya, setiap ikan memiliki faktor genetik yang berbeda-beda. Ada ikan yang memiliki faktor genetik yang baik, ada pula yang memiliki faktor genetik yang kurang baik. Faktor genetik yang baik ini sebenarnya dapat diidentifikasi di awal dengan melihat karakteristik fisik Canamaru, seperti pertumbuhan, bentuk dan pola bar, perubahan warna, dan bentuk tubuhnya. Dengan memelihara Canamaru dalam jumlah yang banyak, maka akan lebih mudah untuk mengidentifikasi ikan yang memiliki faktor genetik yang baik. Canamaru yang memiliki faktor genetik yang baik ini kemudian dapat fokus untuk dipelihara dan diprogres untuk menghasilkan maru yang berkualitas. Sementara yang jelek dapat dijual ke bocil-bocil pemula yang masih lugu. Selain faktor genetik, faktor treatment dari kiper juga berperan dalam menentukan kualitas Canamaru. Faktor treatment ini meliputi pemberian pakan yang berkualitas, pengelolaan kualitas air, dan penanganan penyakit. Pakan yang berkualitas akan memberikan nutrisi yang dibutuhkan ikan cana untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Pengelolaan kualitas air yang baik akan menjaga ikan dari penyakit dan stres. Penanganan penyakit yang cepat dan tepat akan mencegah penyebaran penyakit ke ikan-ikan lainnya, terutama yang dipelihara dalam koloni. Namun, faktor treatment dari kiper tidak dapat sepenuhnya menggantikan faktor genetik. Faktor genetik merupakan faktor yang krusial menentukan kualitas ikan. Oleh karena itu, memelihara Canamaru dalam jumlah yang banyak tetap menjadi salah satu cara yang efektif untuk mendapatkan ikan yang berkualitas. Opsi lain yang lebih mudah adalah, Anda dapat membeli ikan hasil seleksi. Dengan memelihara Canamaru dalam jumlah yang banyak, Anda akan mendapatkan banyak pengalaman dengan berbagai problem yang Anda hadapi pada tiap-tiap individu ikan. Memelihara Canamaru dapat dilakukan di kolam indoor maupun outdoor. Namun, ada beberapa kelebihan memelihara Canamaru pada kolam outdoor. Yang pertama adalah, lebih hemat biaya. Di kolam outdoor yang luas, Anda dapat memelihara maru secara berkoloni. Selain itu, ikan cana adalah ikan yang memiliki toleransi yang tinggi terhadap kondisi air. Ikan ini dapat hidup di air yang minim oksigen, sehingga tidak memerlukan instalasi aerator atau penambah oksigen di kolam. Namun kita sarankan agar kolam tetap menggunakan filtrasi. Selain lebih mudah perawatannya, Canamaru lebih terlihat alami jika dipelihara di kolam outdoor. Ikan ini dapat berenang dengan bebas dan berekspresi dengan lebih natural, sehingga tidak kehilangan sifat aslinya. Canamaru membutuhkan pencahayaan yang cukup untuk pertumbuhannya. Pencahayaan yang baik dapat diperoleh dari kolam outdoor, termasuk Anda dapat menanam tanaman air di kolam. Ikan karnivora adalah ikan yang memakan daging hewan lain. Ikan-ikan ini memiliki kebutuhan protein yang tinggi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Protein merupakan nutrisi yang penting untuk pembentukan otot, tulang, dan organ-organ tubuh lainnya. Kebutuhan protein ikan karnivora bervariasi tergantung pada ukuran ikan, dan fase pertumbuhannya. Secara umum, ikan karnivora membutuhkan protein sebanyak 45 hingga 50% dari total kandungan nutrisi dalam pakannya. Pakan ikan karnivora yang tinggi protein dapat diperoleh dari berbagai sumber. Cek di video yang lain, jika ingin tahu karakteristik tiap jenis pakan yang bisa kita berikan kepada Canamaru. Selain protein, pakan ikan karnivora juga perlu mengandung nutrisi lainnya seperti lemak, vitamin, dan mineral lainnya. Dan ingat, variasi pakan adalah hal yang penting untuk menjaga kesehatan Canamaru Anda, agar dapat tumbuh maksimal. Canamaru adalah ikan air tawar yang berasal dari Asia Tenggara. Ikan ini memiliki sifat yang agresif dan teritorial.
Cana maru juga memiliki ketahanan tubuh yang cukup baik. Namun, ikan ini tetap rentan terhadap penyakit jika kondisi air kolam tidak stabil. Stabilitas parameter air adalah kondisi di mana parameter air kolam tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam waktu yang singkat. Parameter air kolam yang stabil akan membuat cana maru merasa nyaman dan terhindar dari stres. Stres dapat menurunkan daya tahan tubuh ikan, sehingga ikan ini lebih rentan terhadap penyakit. Cana maru yang rentan stres dan sakit, punya kecenderungan untuk terjadi hilangnya cabung atau calon bunga. Suhu air yang ideal untuk cana maru adalah kisaran 24–28 derajat Celcius. pH air yang ideal untuk ikan cana maru di kolam adalah 6,5 hingga 7,5. Meski di alamnya ikan ini hidup pada perairan gambut dengan pH rendah. Langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas air kolam cana maru semisal memastikan filtrasi berjalan baik, atau lakukan penggantian air secara berkala. Penggantian air dapat dilakukan semisal setiap 1–2 minggu sekali. Penggantian air dapat dilakukan sebanyak 15–30% dari total volume air kolam, atau tergantung kualitas air yang ada. Kualitas air biasanya dipengaruhi oleh porsi makan yang Anda terapkan. Jika ingin mewarnai cana maru, maka ikan ini harus diletakkan secara sendiri dalam akuarium dengan pakan, warna background, dan warna substrat tertentu. Pakan yang diberikan untuk mewarnai cana maru harus tinggi protein, kandungan karotenoid yang cukup, dan mengandung sedikit lemak. Pakan-pakan tersebut dapat diberikan secara bergantian agar cana maru tidak bosan. Pakan dapat diberikan sebanyak 1–2 kali sehari, dengan jumlah yang sesuai dengan ukuran ikan. Warna background yang baik untuk mewarnai ikan cana maru adalah warna kontras seperti hitam, putih ataupun merah. Konon katanya, warna gelap akan membantu memunculkan warna asli cana maru. Dalam akuarium, fokus dengan perawatan yang baik, sehingga cana maru akan tumbuh dan berkembang dengan sehat. Tubuh yang sehat akan membentuk mental ikan yang baik. Mental ikan yang baik dan stabil akan berefek pada warna maru yang lebih cerah. Penting bagi Anda untuk bersabar. Proses cana maru mulai dalam kolam semenjak ukuran baby, hingga diangkat dalam akuarium dapat membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Anda mungkin membutuhkan waktu sekitar 2 tahun atau mungkin lebih. Pilihlah akuarium yang berukuran cukup besar. Cana maru adalah ikan yang aktif dan membutuhkan ruang yang cukup untuk berenang. Akuarium yang ideal untuk memelihara cana maru adalah akuarium dengan ukuran minimal 3 kali panjang tubuhnya. Jangan lupa untuk menambahkan tanaman air. Tanaman air dapat membantu menyerap nutrisi dan zat-zat beracun dari air akuarium. Selain itu, tanaman air juga dapat memperindah tampilan akuarium. Dekorasi yang sesuai dapat membuat akuarium terlihat lebih alami dan nyaman bagi cana maru. Dekorasi yang dapat digunakan untuk akuarium cana maru seperti kayu, batu-batuan, hingga rumput hidup. Perhatikan pula sistem pencahayaan. Pencahayaan yang baik akan membantu cana maru untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, dan memanjakan mata Anda. Pencahayaan yang ideal untuk akuarium cana maru adalah pencahayaan yang tidak terlalu terang. Setting akuarium yang natural akan membuat akuarium terlihat lebih alami dan nyaman bagi cana maru. Pada akhirnya, setting akuarium yang bagus untuk cana maru adalah setting akuarium yang sesuai dengan selera dan kantong Anda.